ada. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Dan itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zeni yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas Bah, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali, termasuk peristiwa udhiyah tadi. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Kunane kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa memang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi mulai dulu agama itu ya sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya pikirannya sederhana, kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah yang ngasih saya siapa ya? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan tidak ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh. Kemudian negara bikin aturan ala mereka. Sholat dianggap larangan, pengajian dengan larangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak soleh, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada filosofinya. Nah bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islam. Meskipun tidak negara Islam, tapi tadi hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita jadi korut, Korea Utara kan pusing. Itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasyim. Saya tahu banyak tentang, namanya dulu Mbah Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut Qiyami di sini. Dulu ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotib Minangkabau itu ya sama Mbah Hasyim. Nah kebetulan Mbah Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat, menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim nempat di Jombang. Nah itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadul khalq. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi nggak masalah, mulai dulu nggak masalah. Kemudian jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu tuh ya biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah ukhiyah. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi bahwa benci seseorang kita atas namakan maksiat itu tidak segampang itu, karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya kayak tadi, kalau saya corong jodi belenjani janji, ada orang janji sama saya nggak tepat waktu, saya bisa marah, itu pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya nggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Klik nggak cantik. Intinya Nabi Ibrahim itu coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya.
Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al Azhar sana kalau cerita orang-orang alim itu masyhur. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sa'rawi, ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan ada dzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digedaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisi. Kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin Allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Waqat adabbahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran, ajar itu kan barang. Tapi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdib, diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan.